Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini di episode ke-28. Kita masih melanjutkan untuk membahas Kitab Kejadian pasal ke-30. Sebelum kita mulai menganalisa ayat demi ayat dari Kitab Kejadian pasal 30 itu, ada baiknya saya akan memberikan komentar terhadap seseorang yang telah berkenan memberikan komentar di episode yang sudah cukup lampau, yakni di episode ke-21. Beliau ini menggunakan nama Naomi Palilu. Terima kasih sebelumnya untuk saudara Naomi Palilu. Mungkin ini adalah seorang wanita, seorang emak-emak. Beliau ini memberikan tanggapan di episode ke-21 tersebut sebagai berikut. Channel ini kok namanya seram, Sang Penghujat, relevan dengan foto profilnya seram. Dan dilanjut lagi, channel ini kok namanya serem, Sang Penghujat, sama seremnya dengan gambar profilnya. Waktulah yang akan membuktikan kebenaran isi Alkitab sebagai firman Tuhan satu-satunya. Sang maut menjemput, disitulah baru sadar siapa Tuhan Yesus sang Kalik, tapi sayang sudah terlambat. Makin lama saya dengar ulasan Bapak, makin saya yakin sangat menyesatkan. Maaf kalau saya harus dislike. Firman Tuhan tergenapi di akhir zaman, akan muncul banyak penyesat. Terima kasih kepada saudari Naomi Palilu ini yang telah berkenan memberikan komentar di channel Sang Penghujat ini. Apa yang telah dikomentari oleh saudari kita ini memang benar sekali. Apa yang dikatakan, yang ditulis oleh beliau ini sama sekali tidak menyinggung perasaan saya sebagai host dari channel ini. Karena apa yang dikatakan oleh saudari Naomi ini adalah satu kebenaran, atau mungkin lebih tepatnya adalah pembenaran menurut pemikiran dia sendiri. Memang kalau kita melihat di sini, kita analisa dari perkataan dia merasa seram dengan nama Sang Penghujat dan kemudian dengan ikon profil yang ada di channel ini. Memang ini juga ditanggapi oleh rekan kita yang lain dari seorang yang menggunakan malaikat pelindung ini. Beliau juga mengatakan hanya karena topeng anonim sudah ketakutan. Gimana coba kalau ternyata ajaranmu yang justru membuat kamu sesat? Ya, silahkan saling berbalas komentar, tidak apa. Tapi jangan sampai terlalu banyak perdebatan. Di sini memang saya menggunakan ikon yang anonim agar tidak menyinggung kepada orang lain. Disinilah makanya menggunakan kata Sang Penghujat, karena saya sendiri dalam hati saya tidak ingin menghujat siapapun. Saya hanya menganalisa
kebenaran isi Alkitab sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Naomi ini. Begitu juga mengenai Yesus sebagai Sang Kali. Saya belum membahas mengenai Yesus karena Yesus ada di Perjanjian Baru. Yang kita bahas sekarang masih di Perjanjian Lama dan belum ada kata Yesus disebutkan di Perjanjian Lama, terutama di dalam kitab Kejadian yang kita bahas, kita analisa, yang saya jabarkan ayat demi ayatnya ini. Namun apa yang dikatakan oleh saudari Naomi ini sangat saya hargai, saya apresiasi, dan memang betul bahwa kita akan sangat terlambat ketika kita baru menyadari kekeliruan kita pada waktu maut telah datang. Yang menjadi pertanyaan memang, apakah saudari Naomi ini benar-benar menyadari bahwa Anda telah berada di dalam kebenaran tersebut? Nah, ini yang harus kita renungkan lebih mendalam. Namun jika Anda tetap merasa Anda benar dengan segala doktrin-doktrin agama yang Anda anut, yang Anda terima dari pendeta-pendeta Anda, yaitu silahkan saja. Pegang erat itu sampai ajal menjemput. Begitu juga dengan perkataan beliau, firman Tuhan tergenapi di akhir zaman akan muncul banyak penyesat. Ini juga saya aminkan. Karena memang begitu banyaknya orang-orang yang dengan status pendeta, pengkhotbah, teolog apapun agamanya, lebih banyak memberikan kesesatan, pola pikir yang tidak karuan, dan akhirnya jemaat umatnya kacau balau. Ya, silahkan Anda renungkan sendiri apa yang telah menjadi keyakinan Anda dan Anda anggap itu sebagai kebenaran. Terlepas dari itu semua, saya kembali mengucapkan banyak terima kasih untuk saudari kita ini atas komentarnya di channel Sang Penghujat ini. Saya mengetuk hati Anda untuk berkenan memberikan ulasan, memberikan respon, apapun respon Anda. Baik itu memang berupa hujatan, makian, atau apapun. Karena memang di sini diberi channel Sang Penghujat. Silahkan Anda menghujat channel ini habis-habisan. Itu sah-sah aja. Karena memang namanya adalah Sang Penghujat. Dengan demikian Anda telah menunjukkan diri Anda sebagai Sang Penghujat tersebut. Jadi tidak ada kelirunya sama sekali. Kembali saya ucapkan terima kasih untuk saudari kita ini. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, sekarang kita akan mulai membahas kitab Kejadian pasal 30. Di pasal ke-30 ini keseluruhannya terdiri dari 43 ayat. Ini kita akan membahas ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ya, kita cukup di 2 ayat dulu ini. Kita lihat bahwa terjadi perseteruan antara Rahel dengan kakaknya sendiri, yakni Lea. Ini satu keluarga, Bapak Ibu. Ya, saudara sekalian, kita lihat ini kakak dan adik sama-sama cewek. Dan terjadi kecemburuan. Karena si Lea ini mampu memberikan anak bagi Yakub hingga 4 orang anak dan laki-laki semua. Dan kita tahu bahwa anak laki-laki itu adalah simbol satu berkat anugerah dari Tuhan. Sehingga seakan-akan Tuhan berpihak kepada Lea. Sementara Rahel yang benar-benar dicintai oleh Yakub, sehingga Yakub mau bekerja 7 tahun lagi untuk membayar sebagai upeti lamaran terhadap Laban, mertuanya, yang juga omnya, untuk mendapatkan Rahel, ternyata tidak bisa melahirkan anak alias mandul. Di sini kemudian Rahel menjadi marah dan malah seakan-akan di sini dia menuduh bahwa Yakub ini
tidak mampu memberikan anak bagi dia. Atau dengan kata lain, esek-eseknya Yakub terhadap Rahel, waduh tidak manjur, lebih manjur kepada Lea. Namun di sini Yakub menjadi marah karena seakan-akan dia dituduh menjadi Tuhan, menjadi Allah yang menghalang-halangi Rahel mengandung. Ya inilah konflik karena perkawinan memang yang telah lama berlangsung dan tidak ada keturunan, biasanya akan mulai timbul benih-benih pertengkaran antara suami istri, belum lagi kalau mertua ikut-ikutan. Ini konflik ini ternyata Anda harus menyadari dan memaklumi bahwa terjadi sudah beribu-ribu tahun. Ini kejadian pasal 30 ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum Masehi. Jadi ini kejadian yang sudah lumrah. Kalau Anda suami istri menikah nggak punya anak, kembali Anda ikuti aja channel ini untuk melihat. Anda baca Alkitab mengenai cerita Yakub ini. Sebelumnya pun kita tahu ada Abraham ketika Sarah juga tidak punya anak, sehingga menggunakan cara-cara yang dilakukan menurut pemikiran Sarah tersebut. Kita lanjutkan. Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia, aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu kepada Yakub, menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Nah, ini cara pemikiran yang mungkin zaman sekarang ekstrim, bahkan cenderung gila. Mana ada seorang wanita, seorang istri memberikan, ini kalau istilah saya, babunya kepada suaminya untuk disetubuhi. Ini dihampiri, ini adalah disetubuhi, diesek-esek oleh Yakub supaya punya anak. Apa iya zaman sekarang ini Anda punya pembantu rumah tangga, PRT, kemudian suamimu menyetubuhi PRT-mu sampai hamil, Anda tidak mencak-mencak, Anda tidak marah? Ini adalah satu cerita yang memang sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Makanya jangan heran jika zaman milenial sekarang ini, anak-anak muda sudah menganggap bahwa Alkitab itu hanya satu bentuk, ya cerita biasa. Sudah nggak ada relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Mana ada seorang istri mau memberikan pembantunya untuk diesek-esek, apalagi sampai punya anak. Itu cara berpikir yang luar biasa. Bahkan jika suami Anda mengambil istri lagi, Anda dimadu, kemungkinan besar Anda akan minta cerai. Dan tidak berperilaku seperti Rahel ini. Justru dia mengharapkan anak dari pembantunya. Oh no! Dan ternyata Bilha ini melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Wah, ini berarti memang sebenarnya Yakub sendiri ini jos benar di dalam melakukan aktivitas esek-esek, kecuali dengan Rahel. Kita lanjut di ayat ke-6. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Nah ini kita lihat. Rahel bisa-bisanya mengatakan Allah memberikan keadilan padaku. Dan diberikannya padaku seorang anak laki-laki. Ini anak laki-laki siapa? Dari rahim siapa? Dia bisa istilahnya mengklaim, mencatut anak ini. Dan memberi nama Dan. Bukankah ini sebenarnya anak orang lain, anak budaknya yang namanya Bilha, bukan anaknya sendiri.
Tetapi memang konon info yang diberikan kepada kita, kepada saya, bahwa zaman dulu memang budak itu tidak punya hak sama sekali. Lebih-lebih ini budaknya wanita. Budak laki-laki pun sudah tidak mempunyai hak, kecuali tugas-tugas kewajiban yang dibebankan pada dirinya sebagai budak dari majikannya, dari tuannya. Lebih-lebih ini wanita. Budak laki-laki lebih tinggi dari budak perempuan, ya budak perempuan ini benar-benar berada di dalam tatanan yang paling rendah, derajat yang paling rendah yang sudah tidak dianggap tidak punya apa-apa, nggak punya hak sama sekali terhadap hidupnya sendiri. Lebih-lebih sekarang dia punya anak yang memang direncanakan menjadi milik dari Rahel ini. Ya, itu adalah satu cerita memang perbudakan zaman dahulu kala. Dan sekarang sudah tidak ada zamannya itu. Karena sekarang zamannya sudah emansipasi, terutama emansipasi wanita. Jadi cerita ini memang kalau dianggap tidak relevan dengan zaman sekarang, ya boleh saja. Di ayat ke-7, mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Nah, ini berarti Yakub kembali esek-esek dengan Bilha ini. Dia melahirkan anak laki-laki lagi bagi Yakub. Di ayat ke-8, berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ya, ini kalau di sini kita melihat Rahel seakan-akan sudah mengalami gangguan jiwa. Secara psikologi dia memang sudah sangat kacau cara berpikirnya, pola pikirnya. Kalau kita lihat dengan relevansi zaman sekarang ya, kita lihat bahwa Rahel ini begitu terobsesi untuk memiliki anak, sehingga ketika dia menyodorkan Bilha, budaknya yang dianggap hak milik dia sendiri, ketika melahirkan anak, dia begitu bersukacita, bergembira, dan seakan-akan dia menang. Padahal kalau zaman sekarang ada kejadian semacam ini, justru para mak-mak akan ketawa. Ini orang ini sudah gila. Rahel ini gila dan harus dibawa rumah sakit jiwa untuk disembuhkan. Ini anak Bilha, bukan anak Rahel. Tapi dia mengaku-ngaku bahwa Tuhan begitu memperhatikan dirinya. Memperhatikan siapa? Rahim-rahimnya siapa? Tapi ini diklaim sebagai miliknya. Ya memang untuk zaman sekarang ini memang gangguan jiwa. Di ayat ke-9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Nah, ini kan bertambah. Kegilaan itu seakan-akan memang menular. Seperti contoh di sini, adiknya si Rahel memberikan budaknya bagi suaminya Yakub. Kakaknya si Lea ikut-ikutan memberikan budaknya yang namanya Silpa ini kepada Yakub. Ini zaman sekarang ini kita akan ketawa dan juga ngeri melihat apa yang terjadi dengan keluarga ini. Lea yang sudah mempunyai 4 orang anak, harusnya dia sudah menang. Karena bagaimanapun juga anaknya ada 4 orang. Sementara Bilha hanya 2 orang. Tapi di sini dia termakan dengan gaya siasat yang dilakukan oleh Rahel, adiknya sendiri. Dia pun memberikan budaknya Silpa kepada Yakub. Ini apa kata dunia? Ya inilah yang terjadi di Alkitab kita ini. Lantas di mana Tuhan? Melihat kegilaan macam ini, di manakah tokoh kita satu ini? Tidak muncul.
Dan dia membiarkan begitu saja. Mengapa? Karena disinilah aktivitas esek-esek terjadi. Seakan-akan Tuhan membiarkan ketika terjadi hal-hal semacam ini yang berkaitan dengan unsur seksual. Dan ini kemungkinan terkait dengan perintah dia untuk beranak cuculah yang banyak di dunia ini. Apakah ini relevan dengan zaman sekarang ini? Silahkan Anda renungkan. Kalau saya pribadi sebagai host di sini, saya katakan, ya, ini pengawuran. Oh no! Di ayat ke-10 tertulis, dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Bayangkan, ini Silpa juga sampai melahirkan 2 kali. Kalau Anda, para lelaki di sini yang menyaksikan channel ini, pasti merasa, wah sangat enak ya jadi Yakub. Istrinya sudah 2, istrinya memberikan budak-budaknya lagi, tambah 2 istri lagi, 4 orang istri. Dan mereka rukun-rukun aja di sini. Bahkan Yakub dengan semangatnya memproduksi anak sebanyak-banyaknya. Dari budak-budak itu 2 orang, dia melahirkan 2 orang anak. Jadi bertambah 4 orang anak. Keseluruhan dengan anak Lea ada 8 orang anak. Produksi yang lumayan aktif, lumayan produktif di zaman itu. Tentunya Anda mempunyai 4 orang istri, terus mempunyai 8 orang anak. Ini pasti ya dianggap sebagai keluarga yang mujur. Sebagaimana yang dikatakan Lea, mujur telah datang. Dia menamai Gad. Apanya yang mujur? Sebenarnya begini, pola pikir semacam ini sungguh aneh untuk zaman sekarang ini. Makanya sekali lagi saya katakan, kejadian ini sudah tidak relevan. Jadi Anda yang seorang teolog, Anda harus memutar otak Anda, memutar nalar Anda untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak zaman now, anak-anak milenial mengenai apa yang dimaksud cerita ini. Ini adalah cerita yang benar-benar tidak karuan. Persaingan sesama saudara. Untuk apa sih? Lantas kita harus menanyakan, untuk apa sih kakak adik ini harus bersaing demikian ketatnya, bahkan sampai rela memberikan budaknya supaya bisa memperoleh anak. Saya sendiri masih merenungkan, kalau cuma hanya ingin nama, kembali lagi kita harus menyorot ke arah cerita sebelumnya, yaitu mengenai Sarah. Memang predikat perempuan mandul itu tidak enak, Anda akan dikata-katai, kemungkinan begitu. Bahkan sampai zaman sekarang pun, kalau Anda seorang wanita ternyata mandul, predikat itu menyakitkan bagi Anda. Wanita mandul seakan-akan mendapatkan predikat kutukan. Nah inilah, seakan-akan mak-mak ini berusaha menghilangkan trademark sebagai wanita yang dikutuk oleh Tuhan. Kemungkinan besar persaingan ini karena dipicu pola pikir yang demikian. Oh no! Kita lanjutkan di ayat ke-14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Nah ini satu cerita tersendiri. Sequel ketika terjadi persaingan untuk mendapat anak. Ada cerita bahwa Ruben
ketika lagi asik main, karena Ruben ini mungkin masih kecil, kemudian dia menemukan buah dudaim. Dan ketika mau diberikan kepada ibunya, Lea, tantenya si Rahel justru minta buah tersebut. Dan kemudian terjadi tawar-menawar antara Lea dan Rahel, antara kakak dan adik ini. Dan apa yang dikatakan Rahel? Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini. Bayangkanlah bahwa untuk melakukan esek-esek pun itu harus ada transaksi antara si kakak dan si adik. Seakan-akan justru si laki-lakinya ini hanyalah sebagai mesin pemuas nafsu. Ini adalah gambaran seakan-akan menjadi seorang gigolo, itu menjadi predikatnya si Yakub. Sudah dari sononya di keluarganya dia penipu, sekarang di sini dia hanya sebagai pemuas nafsu. Untuk tidur dengan istrinya, Lea pun harus ada transaksi. Ini kan cerita konyol. Bagaimana jawaban Lea ketika Rahel minta buahnya? Dia mengatakan, belum cukup bagimu mengambil suamiku. Lah, siapa pula? Kan ini perkawinan antara Yakub dengan dirinya, Yakub dengan Rahel. Ini kan siasat dari bapaknya, si Laban. Siapa pula yang rebut-merebut? Ini kan memang sudah menjadi strategi dari bapaknya, si Laban itu sendiri. Tapi dasarnya karena memang Lea sendiri sudah timbul persaingan, otomatis ada rasa-rasa benci terhadap saudaranya sendiri. Ini sangat memprihatinkan, di mana justru kita mengambil topik ini didasarkan akan adanya tokoh yang luar biasa, yaitu Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Yakub harusnya memberikan kedamaian, sehingga pertengkaran antara kakak dan adik di dalam satu keluarga ini dapat didamaikan. Tapi justru tidak. Dan ini berlanjut-lanjut, semakin tidak karuan. Bahkan untuk mendapatkan buah dudaim pun, Rahel harus memberikan Yakub untuk tidur dengan kakaknya. Kan sungguh satu pertanyaan yang menarik. Lantas selama ini Yakub ini tidur dengan siapa? Apakah memang Yakub ini selalu tidur dengan Rahel karena Rahel yang dicintai? Tapi karena Rahel ini mandul, esek-esek tiap malam justru juga tidak melahirkan anak. Sekarang ketika Rahel menginginkan buah dudaim, yang konon infonya bahwa buah dudaim ini akan memberikan kesuburan bagi seorang wanita, Rahel mau tidak mau mengikhlaskan suaminya, si Yakub, untuk bisa tidur dengan kakaknya, yang notabene adalah istrinya juga. Nah, ini kan memang satu yang tidak pernah diceritakan. Sebenarnya Yakub ini kalau tiap malam tidurnya di mana? Begitu. Kita lanjutkan di ayat ke-16. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu, tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Nah, di sini Anda bisa lihat sendiri. Dia mengatakan kepada suaminya, memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Bayangkan, suaminya disebut kusewa. Ini kan benar-benar trademark, satu ya tanda label yang diberikan kepada Yakub, nggak lebih dari seorang gigolo yang dapat disewa. Kalau sekarang zaman now begini, para mak-mak bisa menyewa laki-laki untuk memuaskan birahinya, yaitu dengan menyewa gigolo. Laki-laki yang bisa disewa, dibeli dengan uang untuk memberikan jasa mereka untuk melakukan esek-esek. Ini sudah ada di dalam Kejadian 30
Yang notabene ini adalah keluarga. Tetapi justru perkataan dari Lea sendiri di sini disebutkan demikian. Oh no. Apakah ini salah penulisan? Bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah bukan disewa. Kalau kita melihat berdasarkan King James Version, di sini pun memang tertuliskan di ayat tersebut, di ayat ke-16, "Thou must come in unto me, for surely I have hired thee with my sons." Mendrix. Hired, memang perkataan hired ini adalah menyewa. Sudah menyewa. Jadi satu hal yang memang menggelikan juga. Kita lanjut di ayat ke-17. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isyakar. Bayangkan di sini di ayat ke-12 justru tertulis, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Emangnya Rahel itu tidak memohon kepada Allah? Mengapa justru Allah mendengarkan permohonan Lea? Dan kita lihat di sini, Allah telah memberi upahku. Ini kata Lea. Karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Nalarnya gimana ini? Karena Lea memberikan budaknya yang bernama Silpa, dia merasa bahwa Tuhan mengasihani dia. Makanya dia bisa esek-esek lagi dengan Yakub, dan sekarang dia melahirkan anak kelima, laki-laki lagi, yang diberi nama Isyakar. Seakan-akan Tuhan itu bergembira mengabulkan permohonan Lea karena memberikan budaknya. Sehingga terjadilah adegan esek-esek terus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bersukacita dan memberikan anak lagi sebagai upahnya itu. Ya ampun, ini benar-benar analogi cara bercerita yang tidak karuan semacam ini. Anda lihat sendiri, Anda telah membaca sendiri ini. Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Lah, emangnya ini Allah ini menyuruh dia untuk memberikan budaknya kepada Yakub? Kan enggak. Ini hanya asumsi dari Lea. Bahwa dia merasa bahwa sekarang aku hamil lagi untuk kelima kalinya. Ini karena Tuhan sayang padaku. Karena aku mau rela mengorbankan budakku sebagai istri dari suamiku. Ini kan gila. Cara berpikir begini ini kan nggak waras sebenarnya. Tapi apa iya para pendeta Anda memberikan penalaran yang semacam ini? Pasti mereka akan memberikan kalimat-kalimat yang berbelit-belit. Kalau saya di sini sebagai host, jelas-jelas saya mengatakan ini kegilaan ketidakwarasan di dalam rumah tangga Yakub dengan keempat istrinya. Parah, lantas. Di manakah tangan Tuhan? Di manakah tindakan Tuhan? Song, tidak ada. Oh no. Di ayat ke-19, kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu, ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Coba kita lihat di sini. Lea ini melahirkan lagi anak ke-6, laki-laki lagi, namanya Sebulon. Dan dia mengatakan bahwa
Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Ya jelas, memang dia bisa melahirkan lagi, memang suatu hal yang menggembirakan. Dia sebagai wanita yang subur. Dan selalu dia menyebut kata di sini Allah, Allah Tuhan. Tapi kita lihat bahwa sesungguhnya Lea sendiri di sini tidak mengenal Allahnya sama sekali. Oh no! Dan dia pun sampai melahirkan anak ketujuh yang seorang perempuan diberi nama Dina. Sesungguhnya jika kita melihat Lea ini benar-benar wanita yang sangat beruntung. Walaupun memang dia tidak dicintai oleh suaminya, tapi secara fisik dia sering pastinya melakukan persetubuhan dengan Yakub sehingga sampai melahirkan 7 orang anak. Di sini benar-benar memang Tuhan memberikan rahmat bagi dirinya. Untuk adegan esek-esek, Tuhan selalu memberikan hadiah. Di ayat ke-22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ini juga kalimat ini justru rancu. Dikatakan lalu ingatlah Allah akan Rahel. Berarti selama ini Allah lupa, Allah cuek. Makanya dia tidak terlalu mengurusi, tidak terlalu peduli terhadap Rahel. Sehingga Rahel tetap mandul. Barulah di ayat ke-22 ini Allah ingat. Nah, selama ini Allah gimana dong? Ini juga satu kalimat yang rancu. Dan Anda, para teolog, harus mencoba menjelaskan ini mati-matian. Anda ingin menafikan bahwa Allah itu ingat selalu. Allah Maha Tahu. Ya, kalau Allah Maha Tahu berarti Allah nggak peduli dong. Karena selama ini jelas-jelas Rahel pun mendambakan anak. Di sini tertulis, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya. Berarti selama ini Rahel pun memohon, bukan cuma Lea. Tapi Allah tidak peduli. Tetapi jika dikatakan lalu ingatlah Allah, berarti Allah lupa. Allah itu pelupa. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 30. Allah itu lupa bahwa Rahel pernah mengajukan permohonan. Karena dia lupa, makanya Rahel tidak mengandung. Baru sekarang ketika Allah ingat, Rahel jadi mengandung. Ini yang jelas memang Allah lupa. Bukannya Allah gimana-gimana lagi. Kalau Allah ingat, Allah tidak lupa, berarti Allah tidak peduli. Ini kan harus seimbang. Anda mengatakan di situ, bagi para teolog. Allah ingat atau Allah lupa? Kalau Allah lupa, ya jelas, pasti kandungan Rahel tidak dibukakan. Lupa akan permohonan Rahel. Berarti Allah ini memang bisa lupa. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Allah itu selalu ingat, berarti Allah tidak peduli. Walaupun sudah ingat, kandungannya tidak dibukakan. Maka Rahel tetap menjadi mandul, tidak punya anak. Ini kan harus ada keseimbangan pola pikir semacam ini. Kecuali Anda pun termasuk keluarganya Yakub yang tidak waras. Di ayat ke-23 tertulis, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Nah, di sini jelas Rahel pun melahirkan anak laki-laki diberi nama Yusuf. Dan dia mengatakan, Allah telah menghapuskan aibku. Aib apa? Ya sebagai trademark dia sebagai wanita mandul. Ini hilang lenyap seketika itu juga ketika dia mengandung Yusuf. Dan dia pun masih mengharapkan Tuhan menambah anak laki-laki lagi agar setidaknya dia bisa menyamai budak-budaknya.
Kan budaknya punya 2 orang anak semuanya. Kalau sekarang dia cuma 1 doang, kalah dong sama budaknya. Kan kalau kita merunut cerita sebelumnya, leluhurnya dia, kan Sarah itu anaknya cuma 1. Nah, Hagar sendiri 1, seimbang. Tapi kalau sekarang dia anaknya cuma 1, kalah dong dengan budaknya. Padahal dulu Hagar pun berani ngelawan Sarah sampai diusir. Nah, ini pastinya Rahel mendengar cerita semacam itu. Ini asumsi saya. Semacam itu. Karena memang tidak tertulis. Mengapa dia minta menambah seorang anak laki-laki? Ya karena supaya seimbang dengan budaknya yang lain. Kalau tidak, lah majikan aja cuma 1. Saya lebih subur dari dia. Berarti Tuhan yang kamu sembah lebih sayang kepada saya, seorang budak, daripada kamu seorang nyonya. Kan demikian cara kita berpikir kalau waras. Kita lanjut di ayat ke-25. Nah, di sini LAI baru menambahkan subjudul Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu. Nah, ini Yusuf teringat, kemungkinan begitu. Setelah Rahel melahirkan anak, dia ingin balik, ingin mudik ke tempat bapak ibunya. Ini selang berapa tahun ini juga tidak jelas. Karena kalau kita lihat, kita hitung bahwa Lea sendiri melahirkan sampai 7 kali, minimal ini sudah ada 7 tahun. Minimal di situ. Dan kita harus ingat juga, sebagaimana yang saya minta kepada Anda untuk mengingat-ingat kejadian 29 di ayat terakhir. Mengapa? Di situ tertulis, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Di sini kita lihat flashback di kejadian 29 ayat 35. Di situ ketika Lea melahirkan anak laki-laki dan dinamai Yehuda, di situ tertulis, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Namun, apa yang Anda baca di kejadian 30, Lea masih melahirkan enggak? Masih. Dia melahirkan 3 orang anak lagi. Yaitu Isyakar, Sebulon, dan Dina. Berarti ayat terakhir di pasal ke-29 itu ayat palsu. Ayat dusta yang masuk terselip di situ. Siapakah yang menuliskannya? Saya tidak berani mengatakan apa-apa di sini. Pasti kemungkinan besar ada kesalahan di dalam penulisan revisi dari kitab Taurat ini. Sama seperti yang kita bahas di kitab Kejadian awal-awal. Di situ kita banyak memasukkan yang tidak kita ketahui dan menjadi misteri ke dalam misteri ilahi, kotak misteri ilahi. Begitu juga dengan kalimat ini. Ini kalimat hoax, kalimat dusta yang masuk. Karena terbukti apa? Lea melahirkan lagi. Kecuali pengertiannya, ya sebagaimana pendeta, lidahnya luar biasa. Dia mengatakan, Pak, itu 4 orang anak berurutan, Pak, tiap tahun. Oke, kita terima. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Kata tidak melahirkan lagi berarti adalah konsep untuk selama-lamanya. Tetapi, kembali lagi, pendeta, para teolog, pintar, selalu kan mengotak-atik kalimat itu. Nah, dia ngomong, kalau tadinya Pak, tiap tahun yang namanya Lea melahirkan anak dari Yuda, Simeon, Lewi, dan kemudian Yehuda. Ini tiap tahun, Pak. Jadi bunting terus, 4 tahun ini dia bunting terus. Nah, setelah itu dia jeda. Sekian tahun tidak melahirkan.
baru kemudian dia melahirkan Ishakar. Jedanya berapa tahun? Nah, itu juga kita harus mencoba merenungkan kalau memang kita menganut cara berpikirnya para pendeta tersebut, para teolog, untuk supaya mereka kan berpegang teguh nih bahwa Alkitab adalah kebenaran. Kitab yang benar, tidak ada kepalsuan sebagaimana yang saya katakan tadi, hoax, dusta, palsu. Nah, mereka menolak kalimat itu dan mereka tetap bersikukuh untuk membela kalimat ini. Dan untuk membela kalimat ini, mereka memberikan rentang waktu. Katanya kan begitu untuk membela Alkitabnya. Nah, rentang berapa tahunnya ini sehingga muncul Ishakar dari Yehuda menuju Ishakar berapa tahun sudahnya? Di sini tidak tertulis. Berarti katakan jika jedahnya 3, 4 atau sampai 5 tahun baru kemudian muncul yang namanya Ishakar, berapa lamakah Yakub ada di tempat Laban? Nah, ini kan juga kita enak kalau membahas kitab ini. Karena di ayat ke-25 ini, setelah Yusuf lahir, Yakub teringat akan kampung halamannya. Berarti ini usia Yuni udah berapa tahun? Udah lanjut juga kan? Pasti sudah di atas 50 tahun kalau ada jeda segitu lama. Nah, ini kita harus merenungkan hal itu. Detailnya kita harus tahu. Mengapa harus? Ya, kita kan mencari kebenaran. Kalau Anda pun tidak menginginkan kebenaran, Anda tidak perlu melihat secara detail. Dan ketika ini saya cari secara detail, banyak lubang-lubang dusta. Dan ini akan menjebak kita akhirnya. Para teolog biasanya tidak mau memperhatikan hal-hal semacam ini. Dan mereka asal aja tabrak aja. Nah, yang sebenarnya rugi siapa? Anda. Anda ini kan memberikan persembahan, memberikan upeti, tiap minggunya, kolekte, syukur, persepuluhan atau apapun namanya. Kepada siapa? Para pendeta teolog ngomong, Tuhan. Tuhan kagak butuh duitmu. Itu duit siapa yang terima? Ya pastinya gereja. Siapa yang di gereja? Manusia. Labelnya siapa? Ya pendeta, majelis. Entah apa lagi namanya. Mungkin pekerja gereja lah, inilah, itulah. Itu manusia yang pegang duitmu. Dan orang-orang tersebut hanya memberikan kebohongan-kebohongan kepadamu. Sadarilah itu. Hanya inilah yang bisa saya berikan di channel ini. Untuk menguak kebenaran-kebenaran. Untuk benar, kita harus tahu detailnya. Nalar kita lah yang akan merenungkan itu. Apakah ini benar atau tidak. Jangan asal dimakan. Beracun nantinya. Anda akan bisa mati. Sebagaimana komentar saudara kita tadi. Bahwa nanti pada menjelang mau datang baru kita sadar. Ya telat. Betul. Yang dikatakan beliau benar. Maka di sini saya mencoba untuk membagikan apa yang saya tahu kepada Anda. Di ayat ke-27, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Nah, ini Laban pun ngerti. Laban sadar dengan sesungguhnya bahwa Tuhan ini memberkati dia gara-gara Yakub. Makanya harta dia pun berlipat-lipat karena adanya Yakub. Kalau secara positif, perkataan yang positif, Laban ini orang yang cerdik, orang yang cerdas, pandai, pinter. Tapi dengan konotasi negatif, Laban ini orang yang culas, orang yang licik. Nah, Anda tinggal mau pakai yang mana. Karena keduanya sama saja hasilnya. Kita kan lihat endingnya yang semacam itu. Dan kemudian dia meminta kepada Yakub untuk menentukan upah yang harus dibayar. Di ayat
Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Nah, ini Yakub pun memberikan keluhan dan juga klaim bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Makanya berkatnya pun berlimpah kepada Laban, si omnya sendiri ini. Sehingga dia mengeluh, dia tidak dapat bekerja untuk rumah tangganya sendiri, untuk mencukupi rumah tangganya. Berarti selama ini kebutuhan rumah tangga Yakub semuanya dipenuhi oleh Om Laban. Berarti untuk istri-istrinya, anak-anaknya semua didapat dari Om Laban. Jadi Yakub sendiri ini hartanya mungkin terbatas. Di ayat ke-31 kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Wow, ini satu permintaan yang mungkin dianggap tidak nalar. Karena Yakub justru dia menginginkan yang berbintik-bintik, belang-belang, kemudian belang-belang yang hitam ini jadi miliknya. Sementara yang punya omnya, si Laban ini justru mungkin yang putih mulus begitu ya. Karena kita tahu domba itu kalau dicukur bulu domba selalu dianggap yang baik ada yang putih. Untuk itulah makanya Yakub justru minta yang di luar putih, yang belang-belang, bintik-bintik, coreng-moreng itu gak apa-apa. Yang hitam pun oke. Makanya ketika dia ngomong kalau ada yang tidak warnanya belang-belang, anggap aja tercuri olehku. Di ayat ke-34, kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Berarti anak-anak Laban ini bukan hanya Lea dan Rahel. Ada anak-anak lain kemungkinan di situ. Karena di sini dia anak-anaknya ini diberi tugas untuk menjaga kambing-kambing itu tadi. Di ayat ke-36, kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Di sini ternyata Yakub mempunyai teknik, mempunyai siasat sendiri, rencana yang sudah dipersiapkannya. Sehingga dia mau memberikan satu alternatif untuk upah dirinya. Dia menggunakan dahan
dari pohon hawa, pohon badang, pohon berangan ini kemudian dibuat belang-belang semacam itu. Dan kemudian ketika kambing dombanya ini minum, nah mereka bisa melihat dahan-dahan itu. Ini kita lihat di ayat ke-39. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Nah, ya kan? Ini dia berarti mempunyai trik tersendiri untuk mengakali supaya nantinya kambing domba yang berkelamin ini anaknya bisa coreng-moreng, bintik-bintik. Di situ. Di ayat ke-41, dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Bayangkan di sini dia mencoba mengakali, membuat trik bagaimana kambing domba ini bisa melahirkan yang belang-belang, yaitu dengan menggunakan dahan pohon itu tadi yang sudah dikupas hingga belang-belang. Jadi ketika kambing dombanya itu melakukan perkawinan, ketika melihat dahan itu, anaknya juga belang-belang. Nah, ini entah masuk akal atau ini hanya sekedar dongeng di Kejadian 30, ya Anda bisa coba sendiri bagi Anda yang punya kambing domba ini. Apakah benar yang dilakukan Yakub ini masuk akal, masuk nalar, secara sains, apakah memang benar demikian atau tidak? Tetapi di sini yang diberikan tafsiran oleh Alkitab Sabda sendiri dikatakan, oh itu tidak demikian. Mereka memberikan tafsir, proses perkembangbiakan ternak itu tidak dipengaruhi oleh ranting-ranting pohon, tetapi oleh campur tangan Allah. Yakub sendiri mengakui pekerjaan Allah dalam menambah jumlah ternaknya. Lihatlah, ini yang cara sebagaimana para teolog selalu lakukan. Di sini tidak ada kata Tuhan. Anda bisa mengulang lagi, Anda bisa skip lagi mundur ke belakang. Apakah memang ada kata Tuhan ketika Yakub melakukan tindakan membuat ranting dahan pohon berbelang-belang? Tidak ada. Di sini Yakub mengusahakan sendiri. Tetapi kemudian oleh Alkitab Sabda, orang-orang yang ada di dalam Alkitab Sabda ini, mereka membelokkan ini bahwa ada campur tangan Allah. Ya, teolog memang harus begitu. Ya kan, namanya juga teolog. Theo itu kan Tuhan. Selalu ada unsur Tuhan yang dimasukkan. Walaupun cerita ini sama sekali tidak ada. Ya, itulah yang harus kita terima. Apakah saya memaklumi? Jelas tidak memaklumi. Saya menerima saja. Karena itu memang pekerjaan mereka. Dan itu untuk menyenangkan hati Anda. Sementara channel ini sama sekali mungkin tidak menyenangkan hati Anda. Karena Anda harus melihat kebenaran. Dan kebenaran itu seringkali menyakitkan. Apa yang sudah terdogma dalam diri Anda, nalar Anda, pikiran Anda, hati Anda. Kemudian tahu-tahu saya memberikan, saya membuka datanya, dan Anda melihat kebenaran itu. Sakit Bapak Ibu. Saya sendiri pun merasakan kesakitan itu ketika saya mulai merunut satu persatu. Ternyata tidak seperti yang dikotbahkan oleh para teolog itu. Menyakitkan memang. Dan itu butuh obat yang lebih manjur lagi. Kita harus berserah kepada Tuhan Sang Khalik itu sendiri. Demikian kita sudah membahas
keseluruhan dari kitab Kejadian pasal ke-30. Semoga apa yang telah kita bahas ayat per ayat ini dapat memberikan penjelasan, pencerahan di dalam cara Anda berpikir dan Anda mengerti. Anda bandingkan dengan khotbah para pendeta. Memang mungkin channel ini akan sangat berbeda sekali. Namun harapan saya, justru iman Anda akan bertumbuh menjadi lebih baik lagi dengan proses berpikir yang lebih jernih. Sekian dahulu penjelasan dari saya selaku host di channel ini. Terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Shalom.